Hai guys, well kali ini aku mau bacain energinya water sign. It's mean Cancer, Scorpio, and Pisces untuk karir dan uang bulan Agustus. Dan ini untuk Sun, Moon, Rising, dan Venus ya. Karir dan uang water sign Cancer, Scorpio, and Pisces. Oke, aku mau bacain untuk Cancer dulu ya. Karir dan uang Cancer Agustus 2024. Ini general reading, bisa resonate bisa enggak untuk semua Cancer. Bacaan ini untuk Sun, Moon, Rising, dan Venus Cancer. Oke, King of Swords, The Hangman, karir dan uang Cancer, karir dan uang Cancer. Oke, The Moon. Aku akan buka 8 kartu. Seven of Cups, Temperance, Eight of Cups, Nine of Wands, and then satu lagi Seven of Wands. Oke, karir dan uang. Ini kita coba lihat prediksinya, potensi energinya. Jika baik, ya bisa kita maksimalkan. Jika kurang oke, bisa kita minimalisir atau bisa kita kendalikan, bisa kita kontrol untuk nggak sampai kejadian atau apapun itu ya. Gitu, bisa antisipasi ya. Oke, jadi aku mau ngomong dulu nih, seberapa bagus bercat kita, seberapa bagus prediksi energi kita. Tapi kalau kita nggak ada action, kita nggak ada eksekusi, ya bakal kita nggak bisa manifestasi apapun, right? Gitu. Oke, King of Swords ya, The Hangman. Oke, jadi karir dan uang. Aku rasa ada potensi kamu tuh bisa naik level. Sangat ada sekali kalau potensi ke sana. Naik level dari yang, ya mungkin kalau ngomongin income yang kerja sendiri, mungkin income-nya ada potensi naik di bulan Agustus ini. Atau kalau soal kerjaan, mungkin misalnya di kantor, ya mungkin kaitannya dengan produktivitas, kaitannya dengan etos kerja, kaitannya dengan promosi jabatan mungkin ya, atau mungkin hanya sekedar di notice atasan ya. Peluang di sana ke sana tuh ada banget di bulan Agustus ini ya, gitu. The Hangman, tapi ada sesuatu nih gitu. Peluang ini kan potensi ya, prediksi peluang ini. Kalau tidak diambil, kalau tidak dimanfaatkan, ya bakal mubazir. Dan di sini ada The Hangman gitu. Aku rasa beberapa dari kalian itu lagi pada di fase yang butuh healing. Butuh healing bukan sekedar kita pergi liburan, no gitu. Butuh healing, butuh perbaikan, butuh perubahan gitu. Karena di sini aku rasa beberapa dan mungkin kebanyakan lagi mencemaskan atas masa depan, mungkin mencemaskan bulan depan seperti apa, mencemaskan sukses nggak sih nantinya gitu. Dan ada banyak overthinking ya kurang lebihnya. Dan ada juga yang The Hangman ini mungkin ada beberapa dari kalian yang mungkin lagi berada di zona nyaman nih gitu. Tapi ada keinginan untuk keluar dari zona nyaman ini,
tapi masih kayak ragu maju mundur cantik ya gitu. Dan ada juga yang bisa jadi juga the hangman iki aduh Jawanya keluar. The hangman ini ada ekspektasi yang tinggi ya pada diri kamu sendiri gitu. Mungkin kamu punya ekspektasi yang tinggi pada potensi diri kamu gitu, tapi eksekusinya nihil. Jadi balik lagi di awal aku bilang, sebaik apapun prediksi, sebaik apapun bercat, kalau nggak ada eksekusi, nggak ada actions gitu, akan sia-sia, akan nggak berguna ya gitu. Oke, the moon, 7 of cups. Oke, the moon ini kalau ngomongin soal uang, jadi uang di bulan Agustus ini sesuai dengan apa yang kamu pikirkan. Jadi kalau kamu mikir uang kamu banyak, ya insya Allah banyak juga. Tapi kamu mikir nih uang kamu banyak, bakal dapat banyak, bakal orderan banyak, ini banyak gitu. Tapi ada hal yang tidak beres dalam pikiran kamu. Maybe kamu punya blocking atau limit belief gitu ya, bakal kacau. Apa yang kamu afirmasikan bakal tidak berhasil ya gitu. Jadi harus hati-hati memang dengan pikiran kita gitu. Kita punya pikiran itu kan energi, dan semesta itu kasih apa yang sesuai dengan energi kita, apa yang sesuai dengan vibrasi kita, yang sesuai dengan frekuensi kita. Jadi hati-hati kalau kita punya pikiran. Kalau kita ada pikiran negatif, segera rilis, segera buang, hus ya gitu. Oke, the moon ini, dan ada juga nih kaitannya ngomongin karir dan uang gitu. Ada habit-habit dari diri kita yang masih gak oke, masih buruk, dan ini harus diperbaiki. Jadi ketika mungkin kita ada potensi uang banyak nih, kita mikirin uang banyak nih gitu, tapi ternyata kita punya habit yang jelek, yaitu ngelolanya, manajemennya jelek, ya bakal keluar masuk banyak, keluar juga banyak, jadi kosong deh ya, dompetnya kosong lagi. Jadi the moon ini katanya dengan intelijensi diri kita, dimana kita melihat diri kita seperti apa, pikiran diri kita seperti apa, belief system diri kita seperti apa, emosi diri kita seperti apa, termasuk emosi kita terhadap uang ya, itu emosi kita terhadap pekerjaan kita, terhadap karir kita itu seperti apa. Jadi kalau emosi kita nggak oke, ya kurang lebihnya karir kita juga nggak oke ya di bulan Agustus ini. Jadi kamu bisa atur ritmenya sebaik mungkin, kontrol supaya pikiran kita tetap positif, mindset kita tetap bagus, kita nggak ada blocking gitu. Dan jangan terlalu overthinking, jangan terlalu mencemaskan gimana ke depannya seperti apa. Nggak usah. Kita lakukan yang terbaik aja saat ini di bulan Agustus ini. Jika kita punya potensi yang baik soal karir, produktivitas, kreativitas, mungkin banyak yang bakal ide-ide keluar gitu. Oke, segera kita eksekusi, segera kita take action, kita lakukan yang terbaik di bulan Agustus ini. Jadi afirmasi, tentu kita mempunyai afirmasi yang positif dan bagus dan baik ya di bulan Agustus ini. Dan diri kita selaraskan sesuai dengan apa yang kita afirmasikan. Jadi selaras gitu. Afirmasinya naik, diri kita aktivitasnya juga naik, atau habitnya juga naik, atau pikirannya juga ikut naik, juga ikut bertumbuh gitu. Jangan sampai kita punya afirmasi positif, misal aku produktif nih gitu, gaji 10 juta, tapi apa yang kita lakukan hari-hari nih cuma
ya main TikTok, ya scroll Instagram, ya gitu-gitu, nggak kerja. Jadi ya dari mana gitu. Meskipun uang itu bisa datang dari mana aja. Ini rezeki itu sumbernya banyak, nggak hanya dari gaji juga, sumbernya banyak gitu, kadang nggak terduga ya. Aku aja pernah dapat rezeki yang nggak terduga, punya poin banyak di salah satu membership baju gitu, dan temenku ikut belanja dan pakai membershipku, akhirnya aku dapat cash kan dari temenku. Jadi ada aja caranya rezeki itu datang dari segala sumber, dari segala cara yang bahkan kita tuh nggak ada kepikiran, dan kadang-kadang lucu gitu ya. Ternyata dari gini aja gue dapet uang gitu. Ya, jadi jangan membatasi pikiran kita ya. Oke, udah panjang nih, baru bahas satu. Oke, Seven of Cups. Di bulan Agustus ini juga kamu perlu improve skill kamu atau ide, kreativitas atau produktivitas yang baru atau habit baru. Kamu perlu improve itu atau perlu konsistenkan itu. Jadi ketika mungkin kamu punya ide A ya, atau punya sesuatu yang kreatif ya, kamu tulis dan kamu coba action aja ya. Untuk gimana kedepannya, misal soal marketing lah, soal tetek bengek, atau soal yang berbau perfeksionis, harus ditinggal dulu nih sementara. Nanti bisa diperbaiki sambil jalan ya. Seven of Cups di sini kamu harus nambah skill, kamu harus banyak belajar gitu. Jadi misalnya ini tergantung juga dengan identitas kamu apa nih gitu, profesi kamu apa gitu. Semisal kamu soal seorang manajer, aku tadi ngomong apa? Semisal kamu seorang manajer ya, kamu bekali diri kamu dengan skill yang nge-support diri kamu menjadi manajer yang oke, yang ciamik gitu ya. Misal kamu guru, tentu nih apalagi guru harus sering baca buku, harus sering mungkin diskusi, ikut seminar dan sebagainya, supaya wawasan kita itu nggak mandek, ilmu kita nambah ya gitu. Jadi apapun yang sesuai dengan profesi kamu ya gitu, kamu nambah skill, nambah pengetahuan untuk itu ya. Misal kamu konten kreator ya, kamu belajar cari-cari ide kreatif yang lain, atau belajar editing model A, model C dan lain sebagainya, gitu ya. Oke, temperance ya. Di sini aku rasa ada temperance adalah yang paling penting nih dari semuanya juga adalah mengatur emosi kamu. Jadi ketika balik lagi ke the moon nih gitu. Jadi ketika kamu nih Cancer lagi mood swing nih gitu tiba-tiba gitu, jangan biarkan kamu ini diatur oleh mood swing kamu. Kamu yang harus bisa ngatur mood kamu gitu. Jadi ketika nih gitu lagi kambuh, udah cepet-cepet harus segera nyembuhin itu gitu, harus healing, harus dirilis ya. Gimana caranya ya? Mungkin beberapa orang akan berbeda gitu. Jadi misal nih kamu lagi bad mood banget gitu, oke, mungkin bisa olahraga, atau bisa ini doodling ya, bisa coret-coret, bisa ngegambar buat art terapi juga. Jadi aku ada channel juga, The Gallery, kamu bisa subscribe dan ngikutin gambarnya, nggak susah. Itu buat rilis emosi, buat build ngebooster mood gitu. Beberapa ada yang buat gitu, buat art terapi gitu. Jadi yang gampang nggak fokus bisa dicoba dengan art terapi ya gitu. Yang fokusnya gampang nih pindah-pindah ya, bisa pakai art terapi untuk ngebantu itu ya. Oke, atur ritme emosi kamu, mental kamu dan pikiran kamu di sini. And then ada Eight of Cups ya.
Eight of Cups di sini maybe kamu ada masalah finansial, hutang cicilan. Jadi kamu utamakan dulu untuk pembayaran cicilan atau hutang, dan kamu harus coba kayak bener-bener menyadari apa sih yang bener-bener belum beres di dalam diri kamu gitu ya. Ketika urusan finansial ya, nggak beresnya di apa gitu. Apakah income-nya kurang, atau income-nya udah banyak tapi ngaturnya jelek, atau dua-duanya, income kurang, ngaturnya jelek, akhirnya kan bablas wae toh gitu. Jadi ini harus dicari tahu lebih dalam dan harus diatasi ya. Nine of Wands, Seven of Wands ya. Nine of Wands ini bisa oke dan enggak. Oke-nya adalah ketika semuanya tadi udah bisa kamu healing, udah bisa kamu atasi ya gitu. Ini aku rasa kamu perlu juga untuk nge-boost your ambisi. Jadi perlu ada tambahan stimulus supaya kamu lebih berambisi pada diri kamu, pada impian kamu ya gitu. Supaya potensi ini bisa tereksekusi gitu. Jadi harus ada fire in your body ya, fire in our soul ya, api dalam jiwa kita tuh harus nyala ya gitu. Caranya gimana gitu, mungkin setiap orang berbeda-beda treatmentnya, kita nggak bisa ngomong secara detail di sini, tapi kamu harus cari tahu nih, lihat diri kita, observasi atau kita menyelami, melihat pengalaman dari diri kita sebelumnya. Kita bersemangat tuh di saat apa ya gitu. Itu sih. Jadi ketika malas kita lagi kambuh, mood swing kita lagi kambuh, ya kita lakuin itu. Mungkin harus nyanyi-nyanyi dulu, mungkin harus dancing dulu gitu, atau mungkin harus makan es krim dulu ya gitu. Jadi kamu bisa menyalakan pemantik dengan berbagai cara yang sesuai dengan diri kamu masing-masing gitu. Jadi ada beberapa orang yang memang sense artnya tuh tinggi atau sense musiknya tuh tinggi. Jadi untuk ngeboost mood di awal, mungkin dia harus dengerin musik yang semangat-semangat gitu supaya dirinya semangat. Oke, ada Seven of Wands ya. Seven of Wands ini aku rasa kamu harus hati-hati. Hati-hatinya nggak dengan siapapun, nggak dengan orang-orang, tapi hati-hati dengan diri kamu ya sendiri, yang mungkin sering kali cari aduh aku lagi capek nih, istirahat dulu gitu. It's fine, memang kalau kita capek harus istirahat dulu, tapi kalau diri kamu manja banget, dikit-dikit istirahat ya, ini nggak beres ya. Jadi harus hati-hati dengan kemanjaan diri kamu sendiri ya gitu. Kita boleh manjain diri, tapi jangan kebablasan. Kalau kebablasan nanti kita nggak bisa produktif ya gitu. Oke, jadi harus hati-hati dengan diri kamu sendiri. Sebelum kita berhati-hati pada orang lain, kita harus hati-hati pada diri kita sendiri dulu. Oke, ini Cancer. Satu kartu oracle buat kamu ya. Gue kasih nih. Meditate on the spaciousness of air. When you are stuck, picture yourself in an open, airy space with room to move and breathe. Let yourself feel free and empowered. Jadi, ya, untuk membantu kamu supaya fokus, nggak gampang ke distract, salah satunya mungkin dengan meditasi juga. Dan ketika kamu merasa diri kamu stuck nih, gitu. Jadi picture yourself in an open. Jadi kamu coba pikirannya lebih terbuka, melihat dari berbagai perspektif diri, perspektif hidup, atau mungkin perspektif orang lain juga bisa. Ya, let yourself feel free, dan bebaskan diri kamu dari hal yang selama ini tuh beban
tapi beban yang kamu buat sendiri gitu ya. Gitu. Jadi kalau ada beban ya kita coba sadari bahwa beban itu memang ada, tapi jangan sampai beban itu membuat diri kita tuh semakin jatuh, semakin terbebani gitu. Kita jadikan beban yang ada itu sebagai motivasi, sebagai bahan bakar supaya kita tuh bisa action, bisa eksekusi, bisa produktif. Oke, Cancer, aku rasa cukup untuk Cancer ya Tuhan, 20 menit sendiri. Oke, sampai ketemu di next video ya. Dan ini aku mau baca untuk Scorpio ya. Oke, aku shuffle dulu kartunya. Oke, aku shuffle dulu kartunya. Scorpio, karir dan uang. Scorpio, bacaan ini untuk Sun, Moon, Rising, dan Venus Scorpio. Bisa resonate, bisa enggak ya gitu. General reading, karir dan uang, Scorpio, Agustus 2024. Oke, yang kebuka-buka ini. Oke, ada Four of Cups, Page of Cups, Knight of Wands, Ten of Pentacle kebalik. Oke, Scorpio. Nine of Pentacles, the Hangman, Knight of Swords, dan satu lagi Eight of Cups. Oke, Scorpio, karir dan uang. Scorpio, Agustus. Four of Cups di sini. Kalau ngomongin soal prestasi nih di bulan Agustus ini, ada potensi baik ke sana. Ya, maybe soal prestasi atau achievement atau reward ada ya. Jadi aku rasa nih, atau sekedar promosi mungkin atau reward bisa gitu, ada potensi. Metu Jawa nih. Pokoknya apa ya? Kabar baik lah ya gitu. Hadiah di bulan Agustus tuh ada gitu buat kamu. Ya, potensinya. And then Page of Cups. Jadi maybe kamu ngerasa sedikit tired atau sedikit burnout gitu. It's fine gitu, tinggal dirilis aja, mumpung masih sedikit nih. Ketimbang nanti udah numpuk gitu. Pasti PR-nya lebih sulit nih kalau ngatasin burnout yang parah. Ini kalau mumpung lagi capek aja, ya tinggal istirahat. Lagi pusing sedikit, ya mungkin ya hangout sebentar, nonton, makan enak gitu. Itu sih. Jadi ketika kamu ada gejala nih, udah gak nyaman nih gitu, udah kamu cepet rilis itu, cepet healing lah ya gitu. Entah apa yang bisa kamu usahakan untuk itu ya gitu. Maybe ya tiap orang akan berbeda nih gitu, masalahnya, problemnya gitu, secara detail akan berbeda ya gitu. Knight of Wands ya. Dan di sini I don't know kenapa ada, maksudnya aku nggak tahu. Ini aku ngerasa bahwa ada pikiran yang bikin kamu pecah nih. Ada pikiran yang bikin pecah. Gimana ya bahasanya? Ada pikiran yang bikin kamu nggak tahu nih harus gimana. Jadi pikiran kamu mungkin pecah gitu ya. Ya bisa pecah konsentrasi, bisa pecah fokus. Atau ada pikiran-pikiran yang cukup membingungkan gitu, antara ngomongin soal ya pekerjaan. Beberapa orang mungkin di sini
agak bingung apakah pekerjaan ini bakal kamu terusin atau kamu bakal oke, aku mau kerja kayak gini terus, atau cari alternatif lain. Alternatif lain ini bisa yang beda bidang pekerjaan atau beda beda perusahaan gitu, atau mungkin pindah kota, pindah negara ya, bisa. Jadi ada kayak pemikiran-pemikiran yang muncul seperti itu kurang lebih. Jadi ada entah hanya sekedar mutasi, entah hanya sekedar pindah divisi gitu. Intinya ada dua hal yang bikin kamu bakal stay aja atau harus pergi gitu. Ada pikiran seperti itulah ya gitu kurang lebihnya. Oke, sorry ya, udah mulai lelah. Ten of Pentacles, yaps. Dan di sini ya aku rasa kalau ngomongin karir dan uang, ya beberapa orang masih kayak meragukan apakah karir yang sekarang ini tuh bakal akan dilakuin terus atau bakal dikerjakan terus, atau ya harus pindah, atau harus gimana gitu. Dan kalau ngomongin soal uang, aku rasa ya ada sedikit masalah di sini. Sedikit masalah mungkin banyak pengeluaran, atau ada beberapa tagihan yang belum bisa dibayar bulan ini, atau tiba-tiba ada pengeluaran mendadak, atau ada urgent, ada tiba-tiba pengeluaran yang mendesak. Atau bisa aja nih kamu tiba-tiba harus make uang tabungan kamu untuk sesuatu yang I don't know, pasti ini urgent ya gitu ya. Oke. Tapi ada Nine of Pentacles di sini. Apa yang kamu keluarkan nanti ya, maybe misal nih contoh, ya nggak tahu lah berapapun, misal 1 juta, 2 juta, atau bahkan mungkin 10 juta, ada potensi kamu akan ngedapetin itu kembali ya. Ngedapetin itu kembali ya nggak tahu ya itu sumbernya dari mana. Kamu jangan membatasi, jangan melimitasi sumbernya dari mana dan caranya bagaimana. Kamu pasrah aja pada Tuhan ya gitu. Oke. The Hangman, Knight of Swords, Eight of Cups. Oke, jadi kalau tadi aku ngomongin soal prestasi, soal peluang di depan promosi, atau mungkin ya ini tuh kayaknya ada relate ke sini juga gitu. Relate ke Knight of Wands. Jadi bisa aja nih promosi tapi dipromosikan di beda perusahaan, beda cabang, atau mungkin beda cabang, atau beda naik lebih tinggi di mana gitu. I don't know gitu. Itu ya, bisa aja. The Hangman, ya kamu tapi meragukan, masih kayak harus pikir panjang nih gitu. Kamu mikir plus minusnya seperti apa gitu. Kamu mikir juga nanti kerasan atau enggak, atau gimana gitu. Menurut aku, apa yang kamu pertimbangkan gitu, salah satunya maybe misalnya karena pasangan, ya kamu coba discuss sama pasangan kamu tentang pekerjaan ini. Misal yang kamu pertimbangkan adalah keluarga, coba kamu pertimbangkan dengan keluarga kamu seperti apa baiknya gitu. Jadi nextnya ketika ada sesuatu nggak menjadi sebuah masalah ya. Knight of Swords ya, jadi aku rasa masih dalam keraguan-raguan untuk memilih yang mana ya. Ada keraguan-raguan di sini ya. Kamu I think perlu waktu untuk mikir. Salah satunya kamu harus mikir bahwa pekerjaan yang mau kamu lakukan atau yang sedang kamu lakukan ini, apakah benar-benar pekerjaan yang ingin kamu lakukan ke depannya. Ketika pekerjaan ini bukan pekerjaan yang
ingin kamu lakukan ke depannya. Jadi tidak ada salahnya kamu berpindah ke bidang yang lain atau berpindah ke perusahaan yang lain gitu ya, gitu. Eight of Cups. Jadi selain kamu mikir soal pekerjaan ini bakal cocok atau enggak buat kamu juga harus mikir ke depannya, apakah pekerjaan yang kamu lakukan ini atau yang mau akan kamu lakukan ini bisa nge-cover semua kebutuhan kamu ya, gitu. Jadi pastikan juga nih, kadang kan kita pindah ke tempat bonafit tapi kadang gaji juga nggak ngikut bonafit, kadang juga kayak gitu. Jadi kamu coba pertimbangkan juga apakah income-nya bakal oke atau enggak ya, gitu. Oke, aku rasa cukup untuk Scorpio. Oke, thank you Scorpio. Satu kartu Oracle buat kamu, boleh lah ya. Release your critical voice within. When a critical inner voice says I'm not enough or I'm too sensitive, immediately counter it with this is not true. Focus on loving through instead ya. Jadi release your critical voice. Jadi ketika kamu punya pikiran-pikiran yang negatif dan lain sebagainya tentang diri, I'm not enough, itu sekedar bukan sekedar, harus segera dirilis ya. Oke. Kita masuk ke Pisces ya. Aku sedikit nggak nyaman karena kayak ada yang ngeliatin di jendela. Jadi aku tutup dulu jendelanya. Oke. Pisces, karir dan uang. Pisces, karir dan uang. Pisces, Agustus 2024. Bacaan ini untuk Sun, Moon, Rising, dan Venus. Pisces, karir dan uang. Ini bisa resonate, bisa enggak ya. Nine of Pentacles. Oke. The Empress. Oke, Pisces. The Hierophant. Three of Pentacles. Death. King of Swords. The Emperor. The Magician. Oke, Pisces. Karir dan uang Agustus 2024 ini. So, aku rasa ada Nine of Pentacles kebalik. Maybe ya. Maybe ini ada prediksi atau ada sedikit hal yang mungkin nggak mengenakan. Mungkin ada rencana, planning, atau ada project yang kurang berjalan dengan baik gitu. Jadi ketika aku ngomong ada potensi kurang oke di project atau di prestasi atau achievement gitu,
tinggal ketika aku bilang kalau ada potensi kurang oke, tinggal caranya adalah kamu maksimalkan usaha kamu, ya gitu. Ketika kamu udah maksimalkan usaha kamu gitu, mati-matian mungkin gitu, tapi masih tidak berjalan dengan baik, atau tiba-tiba projectnya gagal gitu, berarti di sini memang Tuhan kasih kamu ini. Ada suatu hikmah atau suatu pelajaran di mana ya kita nggak tahu saat itu ketika gagal, tapi setelahnya mungkin kita akan mensyukuri sesuatu gitu atas kegagalan yang kita dapatkan, ya. Jadi itu Nine of Pentacle di sini. Jadi mungkin ada prestasi yang tertunda, atau ada project yang ya bisa gagal, bisa tertunda, atau ada ya achievement atau sesuatu, atau ada reward, ada bonus yang tertunda gitu. Jadi tentu kamu harus berusaha semaksimal mungkin, ya gitu. It just prediction gitu. Tapi ketika kamu udah melakukan yang terbaik nih gitu, tapi kamu belum bisa ngedapetin itu, berarti ada hal lain dari kondisi ini yang kita bisa ambil hikmahnya, kita bisa ambil pelajarannya. Atau at least, apa ya tadi? Aku agak sedikit lupa. Atau aku skip dulu ya, nanti kalau inget ya. The Empress ini, ya, jadi kamu harus maksimalkan nih apapun yang sedang kamu rencanakan, atau yang sedang kamu fokuskan, atau yang sedang kamu manifestasikan gitu. The Empress. So kamu harus maybe kerja 2 kali lipat, maybe harus berusaha 2 kali lipat gitu, atau harus membuat self image kamu menjadi benar-benar perfect 2 kali lipat gitu. Jadi lakukan yang terbaik yang bisa kamu lakukan, ya gitu. Jadi ketika kamu ingin nilai 10, ya effort kamu harus 10 juga, perjuangan kamu harus nilainya 10 juga. Jadi ketika kamu pengen 10 nih nilainya, tapi perjuangan kamu cuma 7, ya kalau dapat 7 ya jangan menyalahkan orang lain atau menyalahkan Tuhan. Kitanya aja yang gak bisa kerja secara optimal dan maksimal, ya. Oke. The Hierophant, ya. Oke, jadi gini, kayaknya udah inget aku. Ketika tadi ada yang gagal atau delay, dan kita udah maksimal gitu, maybe ada sistem belief kita yang tidak ngebantu atau tidak nge-support kita punya energi, vibrasi. Jadi itu yang mungkin perlu dirilis, itu yang mungkin perlu kita healing, ya gitu. Oke. The Hierophant di sini, oke, Pisces. Jadi aku rasa kamu cukup bisa beradaptasi, cukup bisa kalau kerja teamwork gitu, kerja bareng-bareng cukup bisa. Ya, kecuali memang ada beberapa yang annoying gitu, it's fine, pieces yang lain. Oke, tapi aku so far, aku rasa kamu cukup bagus ya. Dan aku rasa nih, ketika kita kerja bareng-bareng, intinya, ya apalagi di bulan Agustus, kamu jangan sampai condong ke blok A, condong ke blok B. Jadi posisikan diri kamu netral gitu, ya, apapun saat ini kondisinya gimana gitu. Meskipun kamu udah punya kubu, tapi at least kamu tetap profesional di lingkungan kantor, di pekerjaan kamu ini, ya. Ada Three of Pentacles juga di sini. Sorry ya. Three of Pentacles, siap.
karir dan uang. Ini aku rasa Nine of Pentacle juga bisa kaitannya dengan kamu manage uang yang kurang baik. So, untuk ngatasin itu, kamu harus ngatur pengeluaran kamu sesuai budget kamu. Jadi, sebelum ngeluarin nih gitu di bulan Agustus harus dibudget dulu. Misalnya untuk groceries berapa, untuk transportasi berapa, untuk maybe sewa kos, sewa rumah berapa. Ya, jadi kamu harus disiplin untuk manajemen finansial kamu, ya, gitu. Death, King of Swords, the Emperor, dan the Magician, oke, Pisces. Death di sini aku rasa kalau ditarik nih tiap orang gitu, ada yang masih belum beres di dalam diri, ya, gitu. Bisa aja nih, misal nih, project kamu gagal atau delay. Mungkin kamu selain kamu mungkin berusaha keras, melakukan yang terbaik, dan lain sebagainya, mungkin manajemen waktu kamu kurang oke. Jadi tiba-tiba kamu telat meeting atau something like that, atau gimana, gitu. Ini ada kaitannya tentang diri secara personal yang harus kamu perbaiki. Yang ini kaitannya dengan personality kamu di pekerjaan kamu, ya, gitu. Jadi mungkin kamu yang udah kerja nih sebaik mungkin projectnya dan lain sebagainya, tapi kamu suka telatan, ya. Atau ketika ada yang urgent nih, kamu susah dihubungi, ya, gitu. Itu sih. Jadi ada beberapa hal kebiasaan jelek atau tabiat jelek yang harus dirubah di sini. Bisa aja soal kedisiplinan atau tanggung jawab, ya, atau juga public speaking mungkin perlu diasah gitu, ya. Jadi macam-macam. Kalau belum tahu, harus cari tahu. Kamu yang lebih paham, kamu yang lebih tahu, ya. Oke, dan ada King of Swords, ya, the Emperor. Ketika ini ada the Empress, kamu harus maksimalkan juga gimana orang lain tuh lihat kamu. Tapi bukan niat untuk cari validasi yang gimana, enggak. Tapi untuk, ya, kita jualan lah, ya, gitu. Kita kerjakan, kita jual jasa kita jual produk kita, gitu. Jadi sebisa mungkin kita secara di luar nih kelihatan menarik, interest, ya, gitu. Ya, maybe juga kita atur penampilan kita harus good looking, ya. King of Swords. Oke. Aku rasa ketika kamu kerja ikut orang nih bareng gitu, jangan sampai prinsip kamu nih, prinsip yang mendarah daging, dan ini agak susah diaplikasikan di pekerjaan kamu, apalagi pekerjaan yang harus dengan banyak orang, ya, gitu. Jangan bersikeras untuk memaksakan diri atau memaksakan kehendak diri, gitu. Karena kita kerja bareng-bareng, jadi sebisa mungkin kita harus terima masukan-masukan atau kritikan-kritikan yang datang untuk kita, ya, gitu. Kecuali kamu kerja sendiri, it's fine gitu. Kamu nggak mau ngapain, mau berprinsip A, B, C, D gitu. Tapi ketika kita kerja bareng, kita boleh punya prinsip gitu. Tapi ketika prinsip kita tuh nggak fit, nggak masuk untuk project A, project B atau hal yang lain, ya kita nggak bisa kerja memaksakan orang lain untuk seperti kita juga gitu. Bisa aja kita salah, ya, gitu. Jadi kita harus lebih open minded, lebih terbuka dengan
POV-nya orang lain ya, point of view-nya orang lain ya. Oke. Ini kalau kerja bareng-bareng ya. Oke. Ketika kamu udah bisa menempatkan hal ini di pekerjaan kamu, aku rasa kamu akan mudah untuk diterima oleh lingkungan kerja kamu ya. Ada the Empress di sini, ada the Magician di sini. Namun kamu harus hati-hati karena aku rasa kamu punya sesuatu yang menarik lah ya kalau dari luar orang lihat. Terus ada beberapa cukup oke, maksudnya di pekerjaan, maybe skill atau apa cukup oke. Tapi memang ada beberapa yang minus soal attitude mungkin, etos kerja, attitude kerja atau apa ya, kayak kedisiplinan atau mungkin ceroboh dan lain itu harus diperbaiki. Dan di Emperor kamu ada peluang, kan tadi ada peluang yang gak enak ya, potensi yang gak enak. Tapi ketika kamu bisa ngatur diri kamu, handle, control gitu, ada peluang kamu diterima menjadi leader mereka, leader tim gitu. Tapi di sini kamu jangan sampai menyombongkan diri, jangan sampai angkuh, jangan sampai hanya pendapat kamu yang paling baik gitu. Ketika kamu ngerasa bahwa kamu yang paling benar, pendapat kamu yang paling baik, yang paling jos gitu, maka siap-siap aja orang di sekeliling kamu bakal gak suka sama kamu ya. Oke, dan ini the Magician. Kalau kamu udah melakukan yang terbaik dan optimal dan maksimal gitu ya, termasuk rilis blockingnya, and then tinggal surrender gitu. Biarkan Tuhan yang ngatur hasilnya. Biarkan ya, kita tunggu aja bagaimana magicnya Tuhan untuk kasih kita hadiah atau reward ya. Oke, Pisces, aku rasa cukup ya, satu kartu ya, Oracle. Practice patience ya, sabar aja dengan hasilnya seperti apa. Press the pause button, take a day off from being frustrated with yourself and or other. Patience reaps great reward. Oke, ya. Jadi sesuai. Sorry kalau pronunciation-nya salah ya, gitu. Aku bahasa Inggris masih jelek banget. Oke, thank you so much for watching this video. Sampai ketemu di next video. Bye bye.